Sudah. Terus setelah sujud tilawah sakit, buka baca Al-Fatihah lagi, serasa rakaat kedua di tengah-tengah ingat dihentikan atau tilawah Dihentikan karena memang salah. terusin yang setelahnya tadi. Ya, mau langsung sujud boleh kalau tidak meneruskan ayat tersebut. Kan tidak semua ayat sajdah berada di akhir kan? Berada di akhir surat kan? Bahkan berada di akhir surat, taruh seperti apa? Al-Alaq ya, wasjud waqtarib kan terakhir tuh. Sujud tilawah, kemudian naik, kemudian baca surat lagi, boleh nggak? Ya boleh. Kan dalam satu rakaat boleh 2 surat, 3 surat, 4 surat, boleh kan? Gitu. Nah, misalnya naik, dia lupa baca Al-Fatihah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, ingat, oh iya, tadi kan sujud tilawah bukan sujud. Nah, maka hentikan Al-Fatihahnya. Mau langsung sujud boleh, atau meneruskan ayat tadi boleh, atau meneruskan dengan surat lain. Sujud sahwi nggak? Nanti terakhir. Kalau lupa. Tidak ya, sujud sahwi itu kalau ketambahan kan ketambahan rakaat, ya, atau kekurangan. Kurang sujudnya cuma sekali, baru ingat. Kurang tidak atayat awal, baru ingat. Itu sujud sahwi. Ya. Adapun ketambahan Al-Fatihah tadi yang antum tanyakan, insyaallah tidak. Jika pahala anak mengalir ke orang tua secara otomatis, apakah berarti semua pahala Rasulullah mengalir ke Nabi Ibrahim? Iya. Iya, kaidahnya seperti itu ya. Cuman tidak ke Abdullah karena bukan muslim. Ke Nabi Ibrahim, iya. Ya, tentang pahala, iya. Apakah orang yang mulia itu secara pahala amaliyah pasti lebih banyak? Belum tentu ya. Belum tentu ya. Sekarang gini aja dah, kita semua dengan seorang sahabat yang gak mau sholat sunat, puasa sunat, mulia siapa? Tentu mulia beliau ya kan, sahabat, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Tapi dia bertekad di hadapan Nabi, aku nggak mau sholat sunat, nggak mau puasa sunat. Dan Nabi diem, bahkan memuji. Qad aflaha in sadaqa, wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau benar apa yang dia ucapkan, beruntung dia, masuk surga dia. Ya tentu dia, orang ini, sahabat ini nggak dapat pahala sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Sementara banyak dari kita sholat tahajud, Senin Kamis, sholat duha dan seterusnya. Paham maksud saya ya? Jadi tidak mentang-mentang lebih mulia, kemudian pahalanya lebih banyak. Gitu. Ya dari yang lain, dari keyakinannya gitu ya. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Maksudnya tempatnya gitu, koordinatnya gitu? Ya tentu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah tidak menginjak bumi, artinya di langit. Sebelah mana? Wallahu a'lam. Nggak ada keterangan, hanya Allah yang tahu. Yang Nabi tahu apa? Yang Rasulullah tahu apa? Batu pertama yang akan diinjak oleh beliau kelak di
Manaratul Bayda di Damaskus itu, menara putih. Rasulullah tahu, jika kita di sana akan aku tunjukkan kepada kalian batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa. Rasulullah tidak mengatakan aku tahu di mana Nabi Isa sekarang berada. Ya, langit kan luas sekali. Bahwa di langit ya betul, yang mana tentu kita tidak tahu. Bagaimana hukum bekerja sebagai fotografer pernikahan? Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, jangan memfoto kemaksiatan, aurat. Seperti ini agak berat ya, kecuali di pernikahan saudara kita yang paham sunnah. Kalau tidak ya tentu kita mengabadikan sesuatu yang haram kan? Campur aduk laki perempuan, apalagi berangkulan karena teman SMA, kuliah. Ya seperti ini tentu tidak boleh di foto. Bolehkah meyakini adanya hoki keberuntungan? Ada sebab. Kalau ada sebab padahal itu bukan asbab, ya syirik. Gimana mau untung, gimana mau hoki, gimana mau laris, nyari ruko nomor 13. Meyakini ini syirik. Tentu tidak ada hubungannya keberangkutan tidak laku dengan angka 13. Nah, diyakini sebagai asbab ada hubungannya, maka itu syirik. Meyakini yang bukan asbab kok sebagai asbab, itulah syirik. Tapi si fulan beruntung, yang lain gak laku, dia laku, ya memang begitulah kan, sunatullah, terserah Allah kan. Sama-sama jualan, sama-sama murah, sama-sama lengkap. Tapi si A tidak laris, si B laris. Terserah Allah. Jika mendatangi dukun kemudian mengiyakan apa yang dibilang oleh si dukun, apakah lantas kita menjadi kafir? Iya kan? Kan yang dijawab, yang dikatakan oleh si dukun kan hal gaib. Nggak mungkin bertanya kepada dukun, obat kolesterol apa? Terus dijawab sama dengan jawaban dokter, ya bukan dukun namanya. Tentu hal-hal yang gaib. Yang nyuri motor saya siapa? Pak dukun. Ya tentu dia nggak tahu, pasti nggak tahu lah. Lalu dia jawab, dan kita percaya. Ya apa kalau nggak syirik? Bukan asbab dijadikan asbab. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in ujibat anhu taubatu arba'ina lailah. Barang siapa yang datang pada seorang dukun lalu bertanya tentang sesuatu, maka tertutup pintu taubat selama 40 hari. Fa in saddaqahu bima qala, kalau dia membenarkan ucapan si dukun, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ya. Bolehkah menawarkan dagangan kita untuk disedekahkan, donasi? Kalau itu memang jualan kita selama ini boleh. Ya. Yang nggak boleh kita nggak punya barang. Gitu ya. Mau ini nggak? Mau bagi apa itu istilahnya? Jumat berkah. Nasi sebungkus 15.000 ya. Selama ini kita nggak pernah jualan. Nah, kita seperti itu. Ya, untuk fakir miskin, walaupun benar ya. Lalu kita ini sendiri, bisa. Tak beda kalau selama ini memang kita jualan. Selama ini kita memang menjual produk itu. Barangkali antum mau beli buat fakir miskin para pemulung itu, ya boleh.
harga jangan dinaikkan, nggak boleh, sama. Syukur-syukur diturunkan harganya, karena buat fakir miskin, para pemulung, ya. Nah, disinilah keuntungan orang-orang yang punya barang, maka dia boleh seperti itu. Kalau nggak punya barang, jangan. Ya. Nanti ininya gimana? Ya kan? Aturannya gimana? Batasannya gimana? Kalau nggak punya barang, kan bisa saja kan? Dia jual 15.000, dia belikan nasi, siram kuah sayur, sama kerupuk satu. Siapa yang mau nuntut? Orang nggak bilang apa-apa, ya kan? Dan dia nggak bilang kan? Pokoknya 15.000, gitu. Dan yang beli nggak nanya isinya apa, nggak nanya, ya. Antum tahu dosa adalah, salah satu ciri dosa adalah engkau tidak tahu kalau orang lain tahu. Coba antum open donasi nasi bungkus 15.000, isinya nasi diguyur kuah sayur sama kerupuk satu. Orang-orang pada tahu semua, antum mau nggak? Pasti malu kan? Nah, gitu. Beda kalau antum memang punya produk selama ini, ya. Nah, antum jual sesuai dengan harga, kemudian antum tawarkan saudara-saudara antum untuk menyumbang fakir miskin dengan membeli produk antum, ya. Wallahu a'lam. Habis? Kalau ya, apakah ada datang hukumnya selamatan kehamilan seperti 4 bulanan, 5 bulanan? apakah ada contoh dari Rasul dan para sahabat gitu? Tidak ada. Tidak ada. Dan ketika itu, ya, karena menentukan 7 bulan, 4 bulan, maka bid'ah. Maka itu bid'ah. Apalagi ada ritualnya. Ada baca tasbih di situ, baca tahmid, baca Al-Qur'an, jelas itu bid'ah. Ya. Ketika menentukan hari saja, ya. Ini 7 bulan kehamilan istri saya, ayo makan-makan di rumah saya. Nah, itu sudah bid'ah. Karena menentukan 7 bulannya itu. Ya. Beda ketika antum ngundang teman-teman antum makan di rumah antum tanpa alasan apapun, nah ini halal. Ini boleh. Tapi kalau dihubungkan dengan 7 bulan, 4 bulan dan seterusnya, ini membikin aturan sendiri. Karena yang berhak mengatakan 7 bulan, 4 bulan, 3 hari, 3 kali, 33 kali, hanya Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak berhak mengatakan ini baca 3 kali, ini 40 kali, ini 1000 kali, tidak berhak. Hatta Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, bahkan Abu Bakar dan Umar tidak berhak. Yang berhak hanya Allah dan Rasulnya. Ya, masih ingat antum 3 hal yang merubah pahala jadi dosa. Mestinya kita dapat pahala. Gara-gara 3 hal itu, maka kita berubah menjadi dosa. Salah satunya itu menentukan waktu. Apalagi menentukan tempat. Maksudnya antum yang menentukan, ya, bukan Allah dan Rasulnya yang menentukan. Saya nggak mau sholat kalau bukan di masjid itu. Saya nggak mau baca Al-Quran kalau bukan sebelah sini. Tidak boleh. Tempat. Satu lagi, bilangan. Saya akan baca ini 10 kali. Saya akan baca ini 1000 kali. Tidak boleh. Hanya Allah dan Rasulnya yang boleh menentukan 3 hal. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Saya jualan di pasar yang mayoritas pembelinya langsung. Nah, Yang mayoritas pembelinya apa?
Cina. Nah, itu di orang Cina itu banyak hari-hari besar seperti Imlek, Cengbeng, dan lain. Nah, dagangan saya itu ada sebagian dagangan yang dijadikan sarana untuk ibadah orang Cina. Apakah saya berdosa? Antum sengaja jualan barang-barang tersebut pas menjelang Cengbeng? Ya. Kalau itu dosa. Tapi kalau antum tiap hari jualan itu, apa misalnya barangnya? Lampion, ya. Setiap hari antum jualan lampion itu lampu. Nah, maka ya nggak masalah. Hah? Ya apalagi sayuran. Sayuran kan tiap hari dibutuhkan. Orang beli mau buat tahlilan, mau buat muludan, bukan urusan kita. Misalnya nih daun bambu ya buat acara buat bayam, buat bikin kayak apa gitu Pak? Bacang gitu. Kan dari Cina. Ya itu tadi. Selama ini setiap hari antum jualan daun bambu enggak? Enggak. Ya jangan lah. Itu namanya apa? Itu namanya sengaja membantu. Kirain tiap hari antum jualan daun bambu. Alah. Kalau enggak ya jangan, enggak boleh. Namanya ta'awun itu. Saya dengar selama ini seorang suami akan ditanya di akhirat di tempat jodohnya atas perbuatan istri dan anaknya. Kalau saya sudah mengajak istri dan anak untuk kajian sunnah agar tidak berbuat bid'ah dan syirik, tapi tidak mau kan, sehingga kadang-kadang masih anak-anak melakukan bid'ah itu apa masih di segi akhiratnya masih tanggung jawab. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini masalah kita semua ya. Kita alhamdulillah sudah paham sunnah, ngaji sunnah. Apakah ayah kita, ibu kita, mertua kita, adik kita, kakak kita ngaji sunnah semua? Kan enggak. Sabar, terus aja. Terutama anak istri. Kita kan bisa membentak anak, bisa membentak istri, bisa ngancem anak, bisa ngancem istri. Kita manfaatkan kekuatan kita. Jangan diam saja. Karena salah satu sifat pemimpin, ayah, suami adalah marah. Ya. Sama dengan antum marah barangkali ketika istri masak nggak enak misalnya, ketika istri ngomong nggak sopan, antum bisa marah kan? Nah, kenapa antum nggak marah ketika istri antum, anak antum tidak mau diajak sunnah? Kan bisa marah. Gitu. Jangan putus asa terus ya. Banyak cerita saudara-saudara kita ini. Udah 10 tahun ngaji sunnah, istrinya baru ikut. Udah 15 tahun ngaji sunnah, suaminya baru ikut. Alhamdulillah. Maka terus dengan berbagai macam cara, keras, lembut, ya. Kalau perlu dengan hadiah, terutama ayah kita, mertua kita, agar keluarga kita mengenal sunnah. Allahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.